Selamat pagi dan salam jumpa kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Jumpa kembali bersama saya, Evanina Sianturi, selaku tutor-tutor Anda pada sesi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran pemasaran dalam perusahaan dan masyarakat. Sebelum masuk kepada topik, kita akan melihat parameter keberhasilan. Dinyatakan ketika seorang dinyatakan berhasil, sudah memahami konsep pemasaran dari segi sosial, manajerial, tahu arti pemasaran dalam perusahaan, konsep pemasaran sebagai panduan filosofis dan juga praktis, tanggung jawab manajer pemasaran dan perusahaan, peran pasar dalam lingkungan masyarakat, tanggung jawab sosial, dimensi-dimensi tanggung jawab perusahaan, konsumerisme dan juga pemasaran dalam lingkungan yang berubah-ubah. Baik, kita masuk kepada pengertian pemasaran. Dikatakan bahwa pemasaran ini bersifat universal, melibatkan individu dan kelompok. Individu dan kelompok ini mempunyai kebutuhan dan keinginan. Cara mendapatkan kebutuhan dan keinginan ini adalah dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan antara baik itu produk dan jasa yang bernilai antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itulah sebabnya melibatkan lebih dari satu orang. Kita melihat gambar pertukaran pemasaran. Pada pertukaran pemasaran ini kita melihat bahwa ada penjual dan pembeli sama-sama melakukan pertukaran, yaitu barang dan jasa dengan uang, baik itu pengusaha dan karyawan, Polri dan warga, lembaga keamanan jemaah, orang tua dan anak melakukan pertukaran, pengasuhan dan apresiasi dan kerjasama. Secara lebih besar kita melihat arus pertukaran pemasaran itu mulai dari produsen kepada pemerintah, kepada konsumen, kepada perantara, kepada sumber daya itu sendiri. Semua saling terhubung dan memberikan nilai. Dan kita mau melihat apa sebenarnya tugas seorang pemasar. Ketika kita belajar pemasaran, kita harus tahu apa tugas seorang pemasar. Tugas seorang pemasar yaitu mendapatkan pelanggan. Simple sebenarnya. Tapi setelah pelanggan itu kita temukan, langkah berikutnya adalah kita menjadikan pelanggan tersebut loyal. Tidak hanya sekedar kita menemukan, tetapi bagaimana kita akan melakukan cara-cara untuk menjadikan pelanggan itu menjadi pelanggan yang loyal. Kemudian, ketika Anda bertugas sebagai manajer pemasaran satu hari nanti, Anda ditugaskan untuk memilih dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang dapat membantu pencapaian tujuan. Anda menseleksi kegiatan-kegiatan apa saja yang bermanfaat bagi pemasaran yang menunjang tujuan organisasi. Kita melihat pengertian pemasaran. Manajemen pemasaran artinya adalah seni dan ilmu. Seni dan ilmu ini tidak hanya merujuk pada pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan. Karena pada praktiknya setiap individu satu dengan individu yang lain itu memiliki praktik yang berbeda-beda. Kemudian kita melihat ada nilai pelanggan yang superior. Nilai pelanggan superior ini artinya seseorang yang memperoleh manfaat sudah dikurangi dengan pengorbanan, dibayar dalam wujud pembayaran akan produk yang bermanfaat lebih dari pesaingnya. Sehingga kita melihat nilai pelanggan itu dirumuskan manfaat dikurang pengorbanan atau benefit dikurang cost. Contoh-contohnya adalah pada perusahaan pasta gigi. Pasta gigi tidak menawarkan produk pasta gigi, tapi menawarkan gigi sehat, gigi putih, nafas segar, dan sebagainya. Perusahaan jasa hotel tidak menawarkan kamar saja, tetapi menawarkan tidur yang nyaman dan aman. Perusahaan penerbangan demikian tidak menawarkan tempat duduk kursi pesawat, tetapi proses transfer perpindahan dari satu tempat kepada tempat yang lain yang begitu terbilang. Kemudian kita melihat ada beberapa jenjang dalam pemasaran itu sendiri, dimulai dari jenjang fungsional. Jenjang fungsional ini meliputi pemasaran keuangan, SDM, dan produksi. Jenjang kedua itu adalah jenjang bisnis. Yang terakhir itu adalah jenjang korporat. Pada setiap jenjang ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda-beda juga. Artinya, potensi dari setiap tugas-tugas itu tingkat kesulitannya juga berbeda-beda karena pada setiap bagian-bagian ini sudah harus dilengkapi dengan skill-skill yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Skill-skillnya dapat dilihat pada Anda baca pada PowerPoint berikut.
Kemudian kita masuk kepada konsep pemasaran. Pada konsep pemasaran ini ada beberapa bagian yang saling terhubung satu dengan yang lain. Artinya kerjasama yang baik yang diciptakan masing-masing bagian ini akan menciptakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu tercipta bukan hanya dari orientasi pelanggan saja, bukan hanya terjadi dari pencapaian tujuan jangka panjang, laba jangka panjang saja, tetapi sinergisasi antara keempat bagian ini bekerja sama dan menghasilkan kepuasan pelanggan. Dan kepuasan pelanggan ini adalah satu tujuan dari suksesnya sebuah organisasi. Kita melihat ada 4 unsur konsep filosofi, di mana konsep filosofi ini yang bertujuan untuk memberi kepuasan kepada konsumen. Yang pertama kita melihat pada orientasi pelanggan, koordinasi, kemudian pencapaian tujuan, dan kinerja pemasaran yang lebih baik dari pesaing. Keempat ini juga menjadi bagian pokok sehingga keempat filosofi ini menjadi alat pemuas kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Kita masuk kepada orientasi pelanggan. Pada orientasi pelanggan, di sini terdapat beberapa tahap-tahap pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu mulai dari mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, bagaimana memilih segmen pasar, produk apa saja yang harus dipasarkan. Kemudian setelah itu kita harus meneliti apakah selera konsumen pada saat ini, bagaimana kita menyikapinya, dan kemudian bagaimana perilaku. Setiap kesempatan mungkin itu berbeda-beda karena kita ketahui adanya kemajuan teknologi dan sebagainya memberi dampak yang berubah. Kemudian bagaimana kita menerapkan strategi-strategi setelah kita meneliti selera, sikap, dan perilaku konsumen tersebut. Tujuan-tujuan ini adalah satu, yaitu pencapaian tujuan organisasi dan kinerja pemasaran yang lebih baik dari pesaing. Kenapa kita harus lebih baik dari pesaing? Karena pesaing-pesaing juga akan mengerjakan sepenuh hati kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kita melihat di sini ada peran manajer. Peran manajer ini sebenarnya banyak sekali dalam sebuah perusahaan, sehingga mengapa sebuah perusahaan itu sangat membutuhkan seorang manajer. Sehingga dalam ruang lingkup peran-peran ini dikelompokkan menjadi 3 peran, yaitu interpersonal peran, informational peran, dan juga decision peran. Nah, kita melihat kepada keterhubungan. Ada sebuah keterhubungan yang menguntungkan, harus ada keterhubungan yang menguntungkan pelanggan. Karena kita lihat tadi pada nilai superior. Artinya harus ada bagian yang menguntungkan. Pada nilai pelanggan, perolehan pelanggan, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, semua ini terhubung supaya mendapat keterhubungan yang saling menguntungkan. Kita melihat kepada konsep pemasaran secara holistik. Secara holistik, pemasaran disebabkan ini karena semakin maraknya internet dan bisnis. Artinya, perkembangan saat ini harus mencakup hal-hal yang lebih global, lebih luas lagi. Dalam konsep ini kita dapat melihat 4 relationship-nya, 4 holistic marketing-nya. Yang pertama itu ya adalah relationship marketing yang juga terhubung satu dengan yang lain, dengan internal marketing, integrated marketing, dan juga performance marketing. Keterhubungan ini akan mencapai tujuan bisnis. Kita melihat peran pemasaran dalam masyarakat. Pemasaran ini sangat berperan dalam masyarakat karena kita mengusung konsep pemasaran kemasyarakatan. Tugas organisasi untuk menentukan kebutuhan, keinginan, bukan hanya menyampaikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien, tapi cara bagaimana melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen maupun masyarakat. Pada gambar ini dijelaskan bagaimana konsep pemasaran itu semua merujuk kepada konsep pemasaran kemasyarakatan. Kemudian kita masuk kepada tanggung jawab sosial. Kita melihat bahwa sebagai seorang pemasar kita memiliki tanggung jawab. Artinya semakin besar perusahaan maka berbanding lurus dengan tanggung jawab sosial yang dimiliki.
Contoh buruk yang kita lihat belakangan ini, bahkan beberapa waktu yang lalu, yaitu perusahaan hutan yang ada di Kalimantan yang tidak memperhatikan keberlangsungan hidup hutan. Artinya proses tebang selesai tanpa memperhatikan proses selanjutnya. Padahal jika kita bandingkan di negara-negara lain, misalnya di Eropa, mereka harus memiliki label untuk produk-produk yang bahannya berasal dari hutan, dan sertifikat ekolabel ini bukanlah sertifikat yang mudah untuk didapatkan karena ujinya bertahap-tahap. Berbeda dengan hal-hal buruk perusahaan-perusahaan yang melakukan tindak buruk atas hutan-hutan yang ada di negara kita. Tanggung jawab sosial dalam perusahaan itu sangat minim. Untuk dimensi tanggung jawab perusahaan, pertama mendapatkan laba, kemudian mensejahterakan karyawan, memelihara lingkungan fisik, memelihara masyarakat di sekitar perusahaan. Semua ini harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Artinya tidak hanya untuk mendapatkan laba saja, yaitu keuntungan pribadi perusahaan, tapi dengan mendapatkan laba, perusahaan itu akan mensejahterakan karyawan. Kemudian akan memelihara masyarakat di sekitar perusahaan dengan menjaga lingkungan-lingkungan, baik itu proses pembuangan limbah, contohnya, dan lain sebagainya. Yang kemudian kita masuk kepada konsumerisme. Konsumerisme ini adalah sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan di mana aktivitas-aktivitas konsumen yang independen dirancang untuk melindungi konsumen itu tersebut. Ada 4 hak bagi konsumen. Mengapa dikatakan konsumen kadang adalah raja, konsumen adalah bos, seperti prinsip-prinsip marketing pada umumnya. Kita melihat pada bagian hak, ternyata konsumen ini memiliki hak keselamatan, hak untuk diberitahu, hak untuk didengar, hak untuk menjadi konsumen tanpa kekurangan. Artinya hak-hak ini harus dipenuhi sehingga hak untuk didengar, keluhan-keluhan konsumen, keluhan-keluhan pelanggan, hak untuk diberitahu apakah ada promo, apakah ada potongan harga yang menjanjikan, ataukah ada produk terbaru yang biasa dilakukan bagian pemasaran untuk memenuhi hak-hak ini, hak keempat hak ini. Kita masuk kepada pemasaran dalam lingkungan yang berubah. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan ini sangat cepat sekali berubah. Kita tidak bisa menyamakan dengan konsep yang lama. Kita tidak bisa mengambil gambaran pemasaran yang diterapkan pada saat ini. Artinya pemasaran lebih maju, lebih kepada hal-hal yang lebih kepada internet, kepada teknologi, kepada pengembangan teknologi dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan juga melakukan hal-hal yang demikian supaya tidak tertinggal dengan hal-hal yang sudah diikuti oleh zamannya, seperti itu. Kemudian dikatakan bahwa pasar perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan faktor lingkungan karena ketidakpastian itu berasal dari lingkungan yang selalu berubah. Setiap pemasar itu harus memperhatikan lingkungan, jago baca pasar. Apakah kebutuhan pelanggan ini akan sebuah makanan hangat pada musim dingin misalnya di luar negeri, atau pada saat ini misalnya makanan yang lagi populer itu adalah makanan yang berwarna cerah atau rasa yang nyentrik seperti itu. Kemudian untuk perusahaan tetap menjaga keberlangsungan hidupnya dan mencapai pertumbuhan, upaya-upaya penyesuaian dan kondisi terhadap lingkungan harus dilakukan untuk menjaga siklus hidup perusahaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan. Kemudian kita masuk ke lingkungan yang lebih makro ekstrim ya. Ada beberapa disebutkan. Yang pertama adalah demografi. Pada demografi ini berbicara tentang karakteristik distribusi. Misalnya, dengan mengetahui jumlah bayi yang lahir pada tahun ini, perusahaan dapat memperkirakan jumlah anak yang akan masuk di umur 6 tahun mendatang. Ada pengetahuan yang
harus dicapai supaya kita melihat dari demografi untuk tujuan perusahaan. Kondisi perekonomian, kita melihat bahwa apa sih faktor-faktor kondisi perekonomian saat ini, dari pertumbuhan ekonominya, dari peredaran uangnya, tekanan inflasinya, dan sebagainya. Kemudian kita melihat juga dari faktor sosial dan budaya. Makro ekstrim ini juga berbicara tentang faktor sosial dan budaya. Adapun faktor-faktor sosialnya itu berbicara tentang cara hidup. Bagaimana seorang memiliki kebiasaan hidup, nilai-nilai sosial yang dianut, keyakinannya apakah bertentangan dengan satu dan dengan hal lain, dan kesenangannya apakah hobi yang menjadi hobi dari konsumen tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu adalah politik dan hukum. Perlu kita ketahui untuk politik dan hukum ini adalah mempengaruhi kegiatan pemasaran yang dikelompokkan dalam kebijakan fiskal moneter pemerintah, kemudian hubungan pemerintah dengan industri itu sangat perlu sekali, kemudian peraturan mekanisme politik umumnya, peraturan khusus bidang pemasaran yang ditunjukkan mengatur persaingan bagi melindungi konsumen, artinya adanya keterkaitan hukum dalam pekerjaan bisnis. Itu juga perlu diperhatikan secara makro ekstremnya. Kemudian untuk teknologi ini yang semakin membaik ya, atau semakin berkembang. Teknologi ini dipengaruhi dari dua sisi. Sisi pertama itu adalah penentuan baru dan perkembangan di bidang teknologi yang memungkinkan adanya efisiensi dan menunjukkan kebutuhan konsumen. Dan sisi lainnya, teknologi juga dapat menimbulkan ketimpangan buruk dari masyarakat, pada masyarakat maksud saya. Artinya memang sisi teknologi ini berbicara tentang hal-hal yang positif dan negatif. Sebaiknya sebagai pemasar kita dapat menguasai kedua sisi ini supaya pekerjaan pemasaran ini dapat berjalan dengan efisien. Kemudian lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti di awal tadi kita sudah membahas tentang demografi dan juga tentang geografis. Itu semuanya adalah hal-hal yang mempengaruhi upaya-upaya pemasaran untuk menjangkau pasarnya. 6 lingkungan makro ekstrim ini akan membantu seorang pemasar atau perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Karena ini harus diperhatikan benar-benar supaya kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kita masuk kepada lingkungan yang berikutnya, yaitu lingkungan mikro ekstrem. Ekstrem ini berbicara tentang memberikan pengaruh yang kuat pada perusahaan, lebih kuat justru dari faktor makro sendiri, faktor makro ekstrem itu sendiri. Faktor-faktornya meliputi pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik. Hal-hal ini juga akan mendukung kegiatan pemasaran. Kemudian kita masuk kepada pemasaran dalam perusahaan. Faktor-faktor luar yang mempengaruhi pemasaran, yaitu kemampuan produksi, keuangan, personalia, dan riset pengembangan. Kita ketahui bersama jika sebuah perusahaan ingin menambahkan produk baru, perlu mempertimbangkan apakah peraturan yang ada mampu digunakan untuk menambah peraturan yang ada, maksud saya. Kemudian peraturan ini ditambah, jika peraturan baru ini ditambah, apakah menambah aspek keuangan atau menambah kinerja yang lain dan mendukung program-program yang lain. Dan pada perusahaan, jika tidak berhasil memasuki pemasaran, maka dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif lainnya supaya tujuan-tujuan tidak terganggu. Artinya, pengaruh di bidang lainnya itu tidak terganggu. Untuk lingkungan pengembangan riset dan strategi itu berbicara tentang lokasi luar ya, berbicara tentang geografis di luar perusahaan. Kita masuk kepada yang berikutnya, yaitu bauran pemasaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bauran pemasaran ini mungkin hal yang sudah familiar di kalangan anak-anak mahasiswa pemasaran. Artinya bagaimana kita mengelola mencapai tujuan sebuah organisasi yang dikelompokkan dalam 4 bidang. 4 bidang ini berbicara tentang produk, price, taste, dan promotion. Itu semua akan mendukung sinergi dalam mendapatkan
kepuasan pelanggan, bagaimana produk yang diciptakan, harganya apakah bersahabat, distribusinya apakah gampang, promosinya apakah sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada saat itu. Kemudian kita masuk kepada tabel-tabel elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Nah, tadi ada kita sebutkan 4 di awal. Di sini kita akan melihat apa saja sih keputusan-keputusan yang diambil dalam variabel-variabel ini. Kita lihat bahwa untuk produk ini memberikan kepuasan atas kebutuhan calon pelanggan. Keputusan-keputusan apa yang diambil seperti itu? Yang pertama itu ada karakteristik produk. Kita harus lihat apakah karakteristik ini menjawab pilihan produk kita. Apakah itu pilihan-pilihan yang menjawab? Berbicara soal kualitas, semua pelanggan menginginkan harga murah tapi berkualitas. Inilah yang akan menjadi tugas kita, bagaimana menciptakannya. Kemudian desain kemasan, apakah desainnya menarik, apakah desainnya biasa saja, sederhana, atau desain-desainnya itu justru banyak orang tidak melihat isi, tapi melihat cover luarnya. Ketika seorang konsumen melihat desain bagus, mungkin dia akan tidak berpikir untuk isinya, tapi berpikir kepada desainnya. Oh, ini bagus. Tidak peduli apakah isinya di dalam bagus atau tidak, seperti itu. Jumlah produknya juga, garansi pabriknya, servis dari operasi, semuanya ini di bagian produk harus dilihat untuk mengambil keputusan-keputusan tindak preventif berikutnya. Kemudian untuk harga, biasanya ini yang menjadi tolak ukur seseorang membeli ya, apakah harganya sesuai kantong atau tidak, seperti itu. Besarnya pembayaran tergantung pada kita daftar harga, kemudian potongan, surat pembayaran, persyaratan kredit, apakah bisa melakukan kartu kredit dan sebagainya, atau melakukan sekarang itu sudah familiar dengan elektronik wallet untuk mempermudah masyarakat. Kemudian untuk distribusi, apakah intensitas dalam dan persoalan di mana barang dan jasa itu tersedia itu menjawab seperti itu. Artinya pada keputusan-keputusannya baik dalam pengangkutan, persediaan, logistik, kemudian saluran distribusinya itu hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Terakhir itu adalah promosi. Berbicara tentang iklan, penjualan, kompensasi, promosi penjualan, pemasaran langsung. Artinya keempat, bauran pemasaran ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Baik, demikian hasil modul kita hari ini. Kepada mahasiswa-mahasiswi, boleh kembali mempelajari bahan materi pokok, disertakan mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan presensi, dan tetap aktif hadir dan juga berdiskusi. Semoga di materi kali ini Anda diberikan kemudahan dan juga untuk nilai Anda mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih.